Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Putri Wijaya. Saya berasal dari Pendidikan Geologi 2020. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yaitu NIM saya 23156. Baiklah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini materinya tentang konsep dasar kinerja, evaluasi kinerja PTK, peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama, ada dua pengertian administrasi, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data, informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan, dan dalam suatu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini lebih tepat disebut tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, pengertian administrasi dalam arti luas adalah memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtun, dalam proses tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. Lalu, ada fungsi dari administrasi, yaitu pertama ada fungsi rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Yang pertama ada fungsi rutin. Ini juga diartikan sebagai administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup mengarsipkan dan menggandakan. Lalu ada fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan yang memadai. Lalu ada fungsi analisis, yaitu membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan. Lalu ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang dihubungkan dengan orang lain. Lalu ada fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, pemotivasian. Lalu ada evaluasi kinerja PTK, yaitu penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi ini diperlukan untuk menghitung tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau teknik pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ada tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah, menyajikan suatu landasan untuk mengambil keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran serta mendidik untuk mencapai prestasinya, dan yang terakhir menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian, yaitu sedikit materi saya tambahkan, yaitu tentang administrasi kepegawaian, yaitu membuat induk pegawai, lalu mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai, pejabat, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarisasi sebuah file kepegawaian, baik sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat, ada membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran. Yang ketujuh, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan salah pengucapan kata ataupun materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.